Puan dinilai Megawati sudah cukup kenyang. Nafsu Amin Rais untuk melengsarkan Jokowi habis sudah. Tahun 2023, Amin Rais akan fokus membesarkan partai umatnya yang nyaris gagal. Partai ini harus diverifikasi ulang baru lolos sebagai peserta pemilu. Amin Rais lelah sudah dan menyerah berhadapan dengan Jokowi dengan hati yang teriris-iris. Ia akan semakin teriris di masa tuanya melihat partai umatnya yang hanya peserta penghibur pada pesta pemilu 2024. Dipastikan partai umat akan gagal total memiliki kursi di DPR Senayan. Sementara itu Surya Paloh dengan jargon restorasinya, ketahuan pengahnya yang hanya mahir berorasi. Omong kosongnya soal restorasi dibongkar habis para kadernya yang telah mengundurkan diri. Ketua Wanti Nasdem Siswono Yudhohusono mundur teratur. Bukan tidak mungkin Siswono tahu jika Anies berpotensi dijadikan tersangka KPK soal Formula E. Surya Paloh dengan nafsu politik kekuasaannya dengan cepat menikung partai lain untuk mengusung Anies lebih dulu. Anies dijadikan sebagai bintang Nasdem di hiruk pikuk politik. Harapannya adalah Anies sukses menjadi presiden. Surya Paloh sebagai bandarnya pun akan untung besar. Bila pun gagal mengorbitkan Anies menjadi presiden, Surya Paloh masih optimis Nasdem menembus top 3 partai besar. Dengan demikian, Paloh punya bergaining politik di Senayan. Namun, untuk sementara dari beberapa hasil lembaga survei, Nasdem bukannya meroket, malah semakin kerdil. Ternyata bualan jualan Anies membuat publik tidak mau digibuli lagi. Demokrat, SBY masih ada di sana. Di Cikeas, ia terus meramu strategi memoles putranya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres. SBY bermimpi besar agar di tahun 2024 Agus sukses menjadi wapres siapa saja. Yang penting cawapres. Dengan masuknya Agus sebagai cawapres, publik ingat Demokrat. Baliho akan berseliweran dengan jargon ingat Agus, ingat Demokrat. Mimpi SBY atas Agus nyatanya menemui jalan terjal. Surya Paloh lebih menginginkan mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk menjadi cawapres. Hal ini untuk menjegal PDIP. Paloh hanya ingin menjadikan Agus, Demokrat, dan PKS sebagai kendaraan pendukung untuk memiliki satu tiket dalam mengajukan pasangan capres-cawapres. Selain kurang dilirik Paloh, mimpi SBY itu juga dijegal oleh PKS yang juga bernafsu besar untuk menjadikan Ahmad Heriawan menjadi cawapresnya Anies. Di kalangan partai PDIP, terjadi kekalutan besar. Megawati sangat bernafsu juga mengorbitkan Puan Maharani yang saat ini menjadi ketua DPR menjadi capres atau minimal cawapres. Puan dinilai Megawati sudah cukup kenyang politik dengan menjadi anggota DPR, menteri, dan kini ketua DPR. Megawati ingin mewarisi PDIP kepada Puan dan melihatnya bersinar terang dalam peta perpolitikan Indonesia. Masalahnya, daya magis Puan sangat kurang di mata publik. Ia berbeda dengan Megawati. Puan dinilai tak punya kapasitas yang mumpuni untuk menjadi pemimpin. Inilah yang membuat Megawati dengan lingkaran satu PDIP galau. Mereka khawatir melihat sinar terang Ganjar Pranowo. Ada ketakutan dari kalangan PDIP jika Ganjar diambil oleh Golkar, PKB, PAN, dan P3. PDIP bisa nyungsep. Pasalnya, figur bintang politik di PDIP seperti Jokowi sebelumnya hanya ada pada Ganjar. Di sisi lain, Megawati kelihatan galau jika ia mengambil kebijakan lain. Ia masih ragu dan bimbang memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres dan mendorong Puan sebagai cawapresnya. Bagaimana jika Prabowo berbalik berkhianat saat dia telah merengkuh kekuasaan? Megawati masih trauma. Kroni Soeharto masih punya hubungan erat dengan Prabowo. Bukan tidak mungkin arah politik Prabowo bisa berubah. Kelihatannya pejabat elit PDIP dan Megawati mulai melunak dan sedang menghitung Ganjar sebagai capres PDIP. Potensi Ganjar menang pemilu cukup besar, namun tidak telak. Perlawanan Prabowo dan Anies sebagai lawan tanding cukup membuat Ganjar pontang-panting. Tentu saja nafsu Prabowo untuk menjadi presiden sudah diubun-ubun. Setelah direngkuh darinya oleh Jokowi, kini ia ingin menjadi presiden dan bukan hanya presiden-presidenan. Namun mimpi terakhirnya ini bisa bernasib tragis jika Megawati mengusung Ganjar Pranowo. Prabowo bisa ditekuk oleh Ganjar yang lebih sejalan dengan karakter Jokowi. Erlangga, Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir, 3 nama ini juga bernafsu kuat ikut gelanggang merebut RI 1 atau minimal RI 2. Bisa Ganjar Erlangga, Ganjar
Ganjar Muhaimin atau Ganjar Erick Thohir. Pasangan terakhir Ganjar Erick Thohir punya potensi namun rawan gagal. Bila gagal, mungkin Erlangga Erick atau Erlangga Muhaimin yang maju. Namun pasangan ini merasa inferior dan tak punya daya magis dan merasa sia-sia. Jika berani, dipastikan hanya akan menjadi peserta penghibur seperti di pemilu 2004 lalu. Untuk sementara peta nafsu politik 2023 akan bergerombol pada 3 pasangan Capres-Cawapres. Skenario pertama ada Prabowo Puan, PDIP Gerindra, Anies Aher, Nasdem, PKS dan PAN, dan Ganjar Erick, Golkar, PKB dan P3. Skenario kedua ada Prabowo Ganjar, PDIP Gerindra, Golkar, PKB, dan Anies Aher, Nasdem, PKS dan PAN. Sementara Demokrat menjadi wasit di pinggir lapangan. Jokowi, ia akan memainkan bidak catur Capres-Cawapres seturut seleranya. Bagaimana menurut Anda?